Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratana dari Prodi Perbankan Syariah. Akan sedikit menjelaskan materi tentang konsep dasar psikologi perkembangan. Konsep dasar psikologi perkembangan. Pengertian perkembangan. Ada beberapa pengertian tentang perkembangan, di antaranya yang pertama yaitu menurut Harlow, perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua yaitu menurut Ahmad Sudrajat, perkembangan adalah perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayat. Yang selanjutnya yaitu menurut MC Lord, perkembangan adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Perbedaan perkembangan dan pertumbuhan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan bisa dilihat dari beberapa aspek seperti pengaruh dan bentuknya. Ilmu psikologi menjelaskan pertumbuhan sebagai perubahan fisik yang terjadi pada seorang individu, sedangkan perkembangan adalah perubahan individu secara keseluruhan atau termasuk mental yang berlangsung seumur hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama yaitu faktor perkembangan internal, yang kedua yaitu faktor perkembangan eksternal, yang ketiga yaitu faktor perkembangan pembawaan, yang keempat yaitu masa kandungan dan bayi, yang kelima yaitu pengalaman di masa kecil seseorang, yang keenam yaitu lingkungan sekitar, yang ketujuh yaitu orang tua, budaya, agama, yang kedelapan yaitu kecakapan, harga diri, persepsi, dan keinginan. Aspek-aspek perkembangan diantaranya fisiologis, psikologis, dan psikososial. Fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang mekanisme atau cara kerja suatu sistem organ dalam tubuh suatu organisme bekerja yang dipelajari secara normal. Psikologi yaitu salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seseorang yang melakukan praktek psikologis disebut sebagai psikolog. Psikososial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosionalnya. Contohnya, hubungan antara ketakutan yang dimiliki seseorang atau psikologis terhadap bagaimana cara ia berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosialnya. Hukum-hukum dasar perkembangan. Hukum yang pertama yaitu hukum konvergensi. Hukum ini dipelopori oleh William Stern, seorang psikolog berkebangsaan Jerman. Ia berpendapat bahwa perkembangan individu adalah pengaruh unsur lingkungan dan bawaan. Keduanya menentukan perkembangan manusia dari buah faktor perkembangan dan lingkungan. Yang kedua yaitu hukum tempo perkembangan. Setiap anak mengalami tempo perkembangan secara berbeda-beda. Tempo perkembangan anak dikategorikan menjadi cepat, lambat, dan sedang. Dari setiap kategori tempo perkembangan pasti terdapat faktor-faktor tertentu, misalnya dari lingkungan, fisik, dan psikologi. Yang ketiga yaitu hukum rekapitulasi. Hukum ini tertuju pada perkembangan seorang anak yang mengalami perkembangan dari keulangan kehidupan sebelumnya, misalnya kehidupan sejarah suatu bangsanya. Namun proses ini sangatlah lambat, yaitu memerlukan waktu yang berabad-abad. Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya. Tingginya motivasi tersebut akan mengubah perilakunya untuk menggapai cita-cita dan menjalani hidup dengan lebih baik. Oleh karena itu, setiap orang yang membutuhkan motivasi untuk dirinya sendiri, hal ini agar tidak mudah putus asa dan merasa down, serta dapat
bangkit saat mengalami kegagalan. Bagaimana kepribadian manusia terbentuk dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi kepribadian seseorang? Pada umumnya, pembentukan kepribadian seseorang tersebut berlangsung dalam suatu proses yang disebut dengan sosialisasi, yaitu proses dengan mana atau siapa seseorang tersebut menghayati norma-norma kelompok di lingkungan mana ia tinggal dan hidup, sehingga melalui proses tersebut tercipta atau terbentuknya jati diri atau kepribadian individu tersebut. Perubahan dalam kepribadian tidak bisa terjadi secara spontan, tetapi merupakan hasil pengamatan, pengalaman, tekanan dari lingkungan sosial budaya, rentang usia, dan faktor-faktor dari individu. Yang pertama yaitu pengalaman awal, yang kedua pengalaman budaya, yang ketiga kondisi fisik, yang keempat daya tarik, yang kelima intelijensi, yang keenam emosi, yang ketujuh nama, yang kedelapan keberhasilan dan kegagalan, kesembilan penerimaan sosial, kesepuluh pengaruh keluarga, dan yang terakhir perubahan fisik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.